Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Bu Guru pada video pembelajaran tema ke-6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema terakhir subtema ke-4 yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini Ibu akan membahas pembelajaran ke-4, ke-5, dan ke-6 ya. Kamu juga bisa sambil di rumah membuka bukumu subtema ke-4, pembelajaran ke-4, ke-5, dan ke-6 ya. Kita sama-sama belajar dengan masih dalam keadaan daring ya, belum bisa tatap muka. Ibu ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, berada di rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan tidak berkerumun ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini pada pembelajaran ke-4. Kamu bisa amati gambar ini. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Ada yang main perosotan, ada yang menanam tanaman, ada yang menyapu, ada juga yang bermain ayunan. Ya, bisa kamu lihat. Di sini ini menceritakan bahwa mengajak atau memberi pemberitahuan bahwa kita atau kalian sebagai anak-anak harus bergerak. Bergerak itu membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak ya. Anak-anak bergerak dengan banyak cara seperti pada gambar ini. Ya, bisa menyapu halaman, memungut sampah, menanam pohon. Bergeraklah supaya tubuhmu sehat ya. Sebenarnya bergerak itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi orang tua pun atau orang yang sudah dewasa pun harus banyak bergerak. Yang dapat kita amati pada kondisi sekarang, kebanyakan anak-anak itu sering bermain gadget, bermain HP ya. Tapi kita usahakan ya untuk setiap hari bergerak, untuk lebih baik digunakan bergeraknya untuk hal-hal yang positif ya, salah satunya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Nah, setelah kalau kamu di situ ada bacaan judulnya Ayo Bergerak ya. Kamu bisa baca, lalu di sini berilah garis bawah pada kalimat pemberitahuan. Kira-kira yang mana saja kalimat pemberitahuannya? Lalu tuliskan tanggapanmu pada kolom atau tempat yang sudah disediakan di bukumu ya. Di sini katanya tubuhmu harus banyak bergerak. Bergerak di lingkungan yang sehat itu akan membuat kita menjadi lebih sehat ya. Kira-kira kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan dan di mana kamu dapat melakukannya? Kalau di sekolah, kamu bisa berdiskusi bersama teman-temanmu. Lalu nanti kamu boleh menuliskan hasil diskusimu di bukumu. Tapi karena kita belum bisa tatap muka di sekolah, kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang membuatmu sehat? Misalkan untuk menjaga kebersihan, kamu bisa bersih-bersih, mengepel lantai, atau mungkin kalau untuk menjaga kesehatan, kita bisa berolahraga bersama, berlari bersama, atau melakukan senam. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kamu boleh menuliskan apa saja yang pernah kamu lakukan ya, kegiatan yang sekiranya membuat tubuh kita sehat. Lalu
Setelah menuliskan kegiatannya, kamu bisa memberikan tanggapan terhadap kegiatan tersebut ya. Selanjutnya, untuk materi SBDP di sini kita masih membahas tentang penggunaan bulu ayam, atau kalau tidak ada itu kemarin pernah dibahas ya, kemoceng bekas yang kita bisa gunakan untuk menjadi sebuah karya yang indah. Kalau kemarin ibu bahas menjadi pensil yang dihias ya. Kali ini kita akan membahas, katanya di sini Dayu akan tampil di balai desa. Dia akan menari dan membutuhkan topi. Nah, topi hiasannya katanya Dayu akan membuat dengan menggunakan beberapa helai bulu ayam atau dari kemoceng bekas tuh ya. Alat dan bahannya karton bekas, kertas manila putih atau warna sesuai kesukaanmu, penggaris, lalu ada gunting, lalu ada pensil, lalu ada lem, dan beberapa helai bulu ayam. Setelah itu, cara membuatnya yaitu kamu ambil karton bekas kotak susu atau bekas apapun, buatlah pola persegi panjang dengan ukuran sesuai dengan lingkar kepalamu. Gunting persegi panjang tersebut. Yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih atau kertas manila yang putih ya. Panjang dan lebarnya kira-kira bisa ditambah 4 cm. Setelah itu kamu gunting. Yang keempat, rekatkan manila putih dengan karton. Yang kelima, karton menjadi lapisan dalam topi. Jadi yang warna putihnya di luar ya, atau warna apapun yang kamu sukai. Setelah itu, tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Lalu ketujuh, tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Kedelapan, rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Kesembilan, topi siap dipakai ya. Nanti kamu boleh coba membuat topi atau membuat hiasan pensil ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kelima, kita di sini menemukan Siti, anak yang sehat. Katanya ia banyak bergerak. Siti sering menemani ibunya berbelanja ke pasar. Pasar tidak jauh dari rumah Siti. Ya, di sini kamu menemukan dialog yang dilakukan oleh ibu dan Siti. Nah, di sini berisi tentang kalimat pemberitahuan bahwa kata ibu besok akan ada kerja bakti. Kira-kira apa ya tanggapannya? Kamu boleh pilih kata yang tersedia di dalam kotak. Misalkan yang pertama, setuju semua orang bekerja sama dan lingkungan menjadi bersih. Yang kedua ada dengan senang hati. Yang ketiga, aku suka kerja bakti. Kamu kira-kira bisa ya mencocokkannya. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung banyak benda. Banyak benda di sini sudah jelas ya, satu kantong itu berisi 10. Kamu bisa menghitungnya. Setelah itu kamu bisa menarik garis pada gambar dengan bilangannya ya. Pasti sudah pada bisa ya, sudah pada pandai berhitung. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Di sini Siti pergi ke sekolah bersama Lani. Mereka berjalan kaki. Siti bercerita tentang berbelanja ke pasar. Tak terasa mereka di sekolah sudah tiba.
Udin mengajaknya berkumpul di kelas. Nah, nanti akan ada percakapan lagi, lalu kamu bisa menuliskan kalimat pemberitahuannya di percakapan ini, lalu nanti kamu tulis pada kolom yang tadi yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuan ya. Nah, lalu di sini mereka bekerja sama untuk merapihkan sekolah. Banyak hal yang bisa mereka lakukan ya, membereskan kantin, menyapu halaman, mengepel kelas, lalu membereskan buku di perpustakaan. Itulah salah satu contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Selanjutnya masih menghitung banyak benda. Di sini katanya Benny menghitung kerikil ya. Di sini ada gambar daun. Kamu juga bisa menjodohkan atau mencocokkannya jumlah benda yang di sebelah kiri dengan bilangan yang ada di sebelah kanannya, tinggal menarik garis. Dan yang terakhir di sini ada contoh aturan, misalnya siramlah aku setelah digunakan. Nah, biasanya apa ya yang disiram setelah digunakan? Nah, itu biasanya jika kita menggunakan toilet ya. Salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan di sini Dayu contohnya bertugas merapikan toilet. Ada ember terisi air, ada gayung untuk mengambil air, ada tanaman di sudut toilet. Nah, Dayu menuliskan aturan di dinding toilet agar bisa memberikan pemberitahuan atau mengingatkan kepada orang lain bahwa jika setelah digunakan toilet tersebut harus disiram ya dengan air ya. Namun masih banyak lagi aturan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah atau di sekolah, itu untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Jadi yang sudah kita bahas hari ini, yang pertama tadi memahami aturan dalam melaksanakan atau menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lalu kita juga sudah belajar tentang kalimat atau ungkapan pemberitahuan beserta tanggapannya. Lalu juga kita sudah menghitung banyak benda. Dan yang keempat, membuat karya dengan menggunakan bahan bekas atau bahan yang sudah tidak digunakan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.